Jokowi dan PDIP harusnya berterima kasih pada Anies Baswedan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Himpunan, channelnya para penyintas. Salam Indonesia. Jadi malam ini kita akan membahas satu kisah historis yang masih sangat aktual, yaitu tentang Anies Baswedan, Jokowi, dan PDIP atau Partai PDIP. Jadi sebenarnya kalau kita lihat Jokowi itu menang pada Pilpres 2014, di mana Jokowi diusung oleh Partai PDIP ya. Itu kemenangan Jokowi itu tidak lepas dari peran dan sumbangsi Anies Baswedan dan Yusuf Kalla, di mana antara Anies Baswedan dan Yusuf Kalla itu memang merupakan kader HMI ya, dari kader Himpunan Mahasiswa Islam yang memang cukup punya kekuatan jaringan politik dan intelektual di Indonesia. Yusuf Kalla juga mantan wakil presiden ya di zaman SBY, dan memang seorang pengusaha yang cukup kaya yang memiliki kekuatan logistik. Jadi kemenangan Jokowi itu yang kemudian mengantarkan PDIP juga sebagai partai penguasa saat ini, itu semua tentu saja tidak berdiri sendiri, karena kalau kita lihat pada Pilpres 2014 saat itu lawan dari Jokowi adalah Prabowo Subianto, yang memang saat itu lagi full power ya. Jadi banyak partai-partai besar juga saat itu mendukung Prabowo Subianto, yang memang saat itu secara kekuatan logistik masih cukup banyak. Dan Jokowi itu kita lihat, Jokowi bukanlah seorang pengusaha yang kaya dan bukan juga politisi yang memiliki jaringan politik nasional. Nah, namun Anies Baswedan dan Yusuf Kalla itu memiliki kekuatan-kekuatan itu, terutama di daerah Indonesia bagian barat ya, itu seperti Sumatera, dan Indonesia bagian timur seperti Sulawesi, Kalimantan, dan Maluku, dan juga di daerah Pulau Jawa bagian barat seperti Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta, dan ini adalah dapil-dapil besar. Jadi kenapa saya bilang Jokowi dan Partai PDIP harus berterima kasih pada Anies Baswedan dan Yusuf Kalla, karena memang kemenangan Jokowi itu pada 2014 itu tidak lepas dari sumbangsi nyata oleh peran dari Anies Baswedan dan Yusuf Kalla saat itu. Makanya Anies itu kemudian diangkat menjadi Menteri Pendidikan, namun di tengah jalan di reshuffle. Jadi ya, bagi pendukung Anies Baswedan itu sangat disayangkan ya, dan sangat memilukan. Artinya sebenarnya kita harus tahu sebenarnya bahwa ya, tanpa Anies Baswedan dan Yusuf Kalla tidak mungkin Jokowi dan PDIP bisa memenangkan Pilpres saat itu. Sulit menang saat itu karena memang kekuatan Prabowo dan koalisinya itu cukup besar ya, dan memang hasilnya cuma beda sangat tipis saat itu. Bedanya sangat tipis sekali. Artinya tanpa Anies dan Yusuf Kalla
sulit Jokowi itu jadi presiden dan PDIP itu menang dan jadi penguasa saat ini. Jokowi adalah kader PDIP, jadi bisa kita bilang Jokowi merupakan salah satu representasi utama dari partai PDIP. Ya, jadi ya itulah kisah perjuangan Anies Baswedan dan Yusuf Kala yang merupakan kaum Islam atau kader dari HMI yang membantu orang, namun saat ini terlihat itu dilupakan. Bahkan partai PDIP di DKI Jakarta, anggota dewannya itu banyak menghajar Anies Baswedan sebagai gubernur. Jadi kritiknya itu bisa dibilang udah terlalu berlebihan lah. Jadi sudah terlihat sudah tidak rasional, tapi sudah cukup emosional kritik-kritiknya, dan mungkin bisa saja sudah tendensius untuk ya mudah-mudahan kritik itu murni untuk rakyat Jakarta, bukan untuk menjatuhkan personal. Itu cukup disayangkan. Kasihan juga ya Anies itu, terlalu baik itu orangnya. Jadi ya terlihat memang Anies diam saja itu. Ya memang orang baik itu banyak yang tidak suka, tapi banyak juga yang suka, terutama rakyat bawah ya, rakyat jelata itu tahulah. Dan rakyat pada umumnya Indonesia saat ini juga semakin tahu bahwa selama ini Anies dihajar oleh buzzer-buzzer yang ternyata buzzer-buzzer itu juga bisa saja dibayar, dan memang rata-rata buzzer itu dibayar untuk menjatuhkan pamor seseorang di dunia politik. Jadi kita lihat di media sosial ya, jadi Anies selalu dihajar baik oleh akun anonim maupun akun-akun bodong lah, kita nggak tahu itu siapa gitu ya. Jadi itu tentu saja satu kondisi yang tidak mendidik dan mendewasakan demokrasi di Indonesia. Sungguh disayangkan. Ya begitulah situasi Indonesia saat ini. Dan sebenarnya ya masyarakat menunggu pemimpin baru di 2024 itu, dan terlihat memang masyarakat itu lebih condong menginginkan Anies Baswedan sebagai presiden Indonesia di 2024. Dan kita lihat juga Pak Yusuf Kala itu mendukung sekali ya Anies Baswedan sebagai calon presiden, karena memang Yusuf Kala tahu persis kinerja Anies dan kemampuan intelektual Anies, dan tentu saja niat keikhlasan Anies dalam bekerja untuk bangsa ini, untuk Republik Indonesia. Siapa yang meragukan itu? Ya Anies dari kakeknya adalah pahlawan nasional. Jadi kakek Anies itu Abdurrahman Baswedan adalah seorang pejuang kemerdekaan Indonesia dan telah ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Jadi semoga Pak Jokowi itu tidak melupakan sejarah. Seperti kata Soekarno, jas merah jangan sekali-kali melupakan sejarah. Dan partai PDIP juga jangan melupakan sejarah bahwa
Anies Baswedan adalah salah satu orang yang telah memperjuangkan Jokowi sebagai calon presiden dan memenangkan Jokowi di Pilpres 2014 di masa silam yang lalu. Tanpa itu tentu saja tidak mungkin Jokowi bisa menang, karena saat itu tidak ada petahana. Jika Jokowi menang pada periode 2019 itu wajar-wajar saja, karena memang Jokowi saat itu sudah presiden petahana. Lagi-lagi Jokowi saat itu 2019 telah menjadi seorang presiden petahana, sehingga sulit melawan petahana. Pada 2014 Jokowi bukan siapa-siapa. Tanpa Anies dan Yusuf Kalla dan kaum Islam, Jokowi tidak mungkin jadi presiden, dan PDIP juga tidak mungkin jadi partai penguasa hingga saat ini. Karena sebelumnya PDIP pernah kalah ya di pemilihan beberapa tahun yang lalu, dikalahkan oleh SBY, kalahkan juga oleh Golkar. Itu. Semenjak 2014 Jokowi jadi presiden, maka PDIP hingga saat ini jadi partai penguasa. Jadi jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah bahwa Anies Baswedan adalah salah satu orang yang telah memperjuangkan calon dari PDIP untuk menang, yaitu Jokowi di 2014. Walau kini Anies Baswedan itu ditinggalkan dan memang belum lama menjabat sebagai menteri, itu di reshuffle dengan alasan yang tidak jelas. Sungguh disayangkan itu. Jadi Pak Jokowi dan partai PDIP harus berterima kasih pada Anies Baswedan dan Pak Yusuf Kalla, karena itu adalah sejarah yang telah menjadikan Jokowi sebagai presiden dan partai PDIP sebagai penguasa saat ini. Ya, begitulah. Inilah kehidupan duniawi dan kita enjoy saja dan terus maju. Anies Baswedan tetap semangat walaupun dihajar sana sini. Biarkan saja, karena orang baik itu selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Niat yang tulus ikhlas itu tentu saja dibela oleh Sang Pencipta, didukung oleh rakyat Indonesia. Tetap semangat dan tetap merdeka, rakyat Indonesia dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.